Pertama kali itu tahunnya 2015 dok, pasca operasi katarak. Bu, mohon maaf jenengan ini, ibu ini matanya sudah, penglihatannya sudah buta total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KMU Talk Show. Perkenalkan, saya Dr. Danti Ayu, spesialis mata. Ya, pada hari ini saya akan mengkudeta khusus KMU Talk Show ini. Kita akan membahas tentang glaukoma. Jadi kebetulan bulan ini atau awal Maret adalah setiap tahunnya diperingati sebagai World Glaucoma Week. Nah, pada kali ini World Glaucoma Week intinya adalah mengkampanyekan tentang glaukoma. Nah, pada hari ini kita akan bertemu ya. Jadi keluarga pejuang glaukoma, yaitu dengan Mbak Hima Sofiana ini ibunya glaukoma. Jadi nanti kita akan membahas lebih detail apa keluhannya, terus bagaimana kendala dari seseorang yang menemani keluarganya dengan glaukoma. Selamat siang Mbak Hima. Selamat siang dok. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa ini. Terima kasih sekali ya sudah meluangkan waktu ya pada siang hari ini. Ya, jadi terima kasih sekali karena betul karena glaukoma ini di Indonesia masih belum cukup terkenal dibandingkan penyakit mata lain, misalnya katarak ya. Jadi memang membutuhkan kampanye atau menjelaskan lebih lanjut tentang glaukoma di masyarakat awam, dan terima kasih Mbak Hima sudah menjadi bagian dari itu pada siang hari ini. Ya, sebelum kita mulai istilahnya talk show-nya, boleh saya menjelaskan sedikit ya Mbak Hima ya. Jadi sebetulnya kenapa sih kalau glaukoma ini dijadikan sampai dunia ya, seluruh dunia, dokter mata di dunia ini menjelaskan tentang World Glaucoma Week. Jadi dibikin khusus tentang World Glaucoma Week. Kenapa tidak ada misalnya World Cataract Week gitu ya? Karena glaukoma itu sendiri adalah kita sering sebut sebagai pencuri penglihatan. Jadi seseorang dengan glaukoma itu seringkali tidak menyadari bahwa dia menderita glaukoma sampai penglihatannya itu sudah istilahnya glaukomanya sudah lebih lanjut dan mempengaruhi penglihatan, lapang pandang sudah menyempit, penglihatannya sudah semakin buram. Dan ingat ya, kebutaan akibat glaukoma itu bersifat permanen. Jadi yang kita bisa kontrol dari glaukoma adalah tekanan bola matanya ya, agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut di saraf matanya. Nah, kita akan sebagai dokter glaukoma akan seneng nih kalau ketemu pasien glaukoma di tahap awal. Makanya pentingnya screening atau early deteksi pada glaukoma itu sangat luar biasa. Jadi intinya adalah bagaimana kita semua para dokter-dokter mata ini ingin mengkampanyekan bahwa pentingnya ayo cek mata kamu untuk glaukoma. Nggak usah nunggu ada keluhan, pokoknya ayo cek gitu. Nah, selain glaukoma itu adalah, bisa nggak sih, pertanyaan yang paling sering ya Mbak Hima yang sering saya dapat adalah, bisa nggak kalau mata seseorang pasien glaukoma itu sembuh? Ya, mungkin tidak bisa sembuh, tapi tidak usah khawatir, bisa terkontrol kok. Yang kita kontrol di sini adalah tiap bulan bahwa tidak terjadi progresivitas dari glaukoma. Jadi biar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut di saraf mata, penglihatan yang saat itu kita temui di pasien glaukoma itu nggak rusak, tambah rusak gitu loh Mbak Hima. Nah, itulah membutuhkan komitmen. Jadi terkadang kan ada pasien yang penderita glaukoma ya, saya katakan harus kontrol terus menerus. Betul, ya, selama membayangkan kontrol itu kan rutinitas yang tidak menyenangkan. Harus datang ke fasilitas kesehatan, bukan ke mall loh, bukan kontrol ke mall, tapi ini kontrol ke fasilitas kesehatan, melakukan rutinitas yang sama, apalagi di rumah nanti memakai obat itu setiap hari di jam yang sama. Itu sungguh membutuhkan komitmen yang besar. Kalau kita katakan compliance, jadi kalau saya menemukan pasien compliance atau kepatuhan tidak baik, biasanya saya tanya kenapa, penyebabnya. Pasti pasien glaukoma kebanyakan usia sepuh ya gitu, usia tua. Nah, kadang ada yang lupa memakai obat. Nah, ada yang banyak pasien yang mengatakan saya tidak ada yang mengantar dok gitu. Ya, jadi datang tidak ada yang mengantar. Jadi keluarganya mungkin ya kebetulan keluarganya semua di usia yang produktif.
semua punya acaranya atau agendanya, semua bekerja gitu. Nah, itulah pentingnya saya mau tekankan di sini, justru bukan penderitanya yang kita undang, tapi keluarga. Di sini keluarganya Mbak Ima tuh keluarga dari penderita glaukoma yang kita undang kali ini. Kita mau ini kan apa sih kesulitannya dari penderita, apa yang mungkin Mbak Ima bisa sampaikan ya kepada teman-teman semua di sini, yang mungkin ada poin-poin penting, ada hal penting yang istilahnya untuk memotivasi bahwa penderita glaukoma itu agar yaitu tadi tetap kontrol penglihatannya, juga nantinya tidak ada progresivitas dari glaukoma, penglihatannya bisa kita pertahankan, bukan selamatkan, pertahankan gitu ya. Kita mulai aja ya. Jadi waktu itu gimana ceritanya waktu pertama kali tahu ibu glaukoma? Apa ada kecurigaan nggak? Terdeteksi pertama kali itu tahunnya 2015 dok, pasca operasi katarak di klinik mata utama itu. Itu 2015 Bu ini ada riwayat glaukoma, tapi waktu itu kayak apa ya, kayak kurang aware sama kayak khawatirnya juga kayaknya nggak seberapa khawatir, karena juga apa glaukoma itu juga nggak seberapa ini kan dok. Jadi ya masih ini sih, waktu itu jujur masih belum khawatir ketika ada diagnosa ibu ada riwayat glaukoma gitu Bu. Selain waktu itu kan operasinya katarak ya. Jadi selain katarak ternyata ada dibilang ini juga ada glaukoma ini kelihatannya gitu ya, sudah dibilang 2015 ya. Itu waktu itu operasi katarak langsung kedua mata ya, atau maksudnya berdekatan? Masih mata sebelah kanan dulu kayaknya waktu kanan itu. Kemudian ternyata kan ada cek seluruh itu dok ya, mata seluruh ternyata ada riwayat glaukoma, dan waktu itu memang belum ada yang kayak himbauan harus rutin periksa untuk glaukomanya, belum ada. Jadi memang minim pengetahuan juga. Terus apa nggak ada yang intinya awarenessnya kurang lah dok. Jadi waktu itu emang ya udah pokoknya kataraknya sembuh. Dibilang kontrol ya, ini mungkin dibilang kontrol tapi ngapain wong aku udah selesai udah terang gitu mungkin ya merasanya seperti itu ya gitu. Waktu itu ada obat yang harus dipakai nggak yang dikatakan untuk glaukomanya? Nggak ada, belum ada. Waktu itu belum ada, jadi hanya mungkin observasi dulu ya, karena sebelumnya mungkin sempat tinggi gitu ya, Ima ya. Ya, memang kalau beberapa kita katakan mungkin ya, itu dikatakan bisa jadi glaukoma suspek. Jadi istilahnya glaukoma suspek mungkin, atau okular hipertensi. Jadi hanya tekanan mata tinggi bisa jadi, tapi belum ada kerusakan lebih lanjut dari optik disnya atau kabel matanya saya bilang. Ya, terus waktu itu keluhan di awal sebetulnya apa? Sampai akhirnya kan ketemu saya lagi tahun 2024 ya. Betul. Ya, lumayan ya, hampir 10 tahun ya, Mbak Ima ya. 2015 itu sebenarnya ibu udah ngerasa nyeri. Yang saya masih ingat itu mata sebelah kiri dok. Nyeri, suatu hari pokoknya nyeri, terus matanya sampai merah. Tapi waktu itu saya juga ngomong, Bu, ayo ke dokter. Nggak usah lah, besok udah sembuh, kayak gitu. Jadi mata sering merah. Yang sebelah kanan juga merah, tapi nggak semerah yang mata kiri. Waktu itu memang nyeri banget dok. Kayak kelihatan kayak apa sih dok? Kayak lebam gitu dok ya. Saking nyerinya. Tapi ibu itu kan tipe yang kalau dibaca ke dokter nggak seberapa. Oke, ayo gitu Iya. Jadi ya kita mengikuti alurnya ibu, salahnya itu dok. Jadi kita nggak memaksa, nggak apa ya itu. Iya. Mungkin benar, ada saya pernah dengar ya bahwa kalau ada orang sehat dan orang sakit, seharusnya orang sehatnya itu yang lebih istilahnya yang membawa alurnya, yang mendorongnya, betul. Ya, jadi waktu itu berarti keluhannya waktu itu awalnya setelah 2015 nggak ada keluhan ya? Nyeri hilang, tapi udah dibiarin gitu loh dong, nggak ada penanganannya khusus. Ya, jadi dari 2015 sampai 2024 nyeri hilang timbul. Terus ada obat yang sebelumnya dipakai sendiri nggak waktu itu, Mbak Ima? Ini sih obat ringan kayak Senfresh gitu. Kita dulu mikirnya mungkin dikasih Senfresh udah gitu. Selesai ya. Iya, ternyata berlanjut. Nah, terus Mbak Ima, terus waktu itu akhirnya kan saya ingat ya, jadi Mbak Ima men-DM saya waktu itu, saya lagi banyak konten tentang glaukoma ya. Terus Mbak Ima men-DM saya menanyakan ya gejalanya glaukoma itu apa saja gitu ya. Terus saya bilang sebaiknya sih harus cek langsung ya, karena
bisa jadi nanti kalau saya bilang salah satu gejala dan itu merasa tidak ada, akhirnya oh berarti bukan gitu ya. Nah terus akhirnya waktu itu dicek pas kebetulan bukan pertamanya, bukan saya yang periksa ya Mbak Ima. Betul. Nah waktu itu gimana Mbak Ima waktu ceritain yang waktu pertama kali lagi datang ke pokoknya waktu itu kan nyeri ya, sebelum saya DM dokter Danti itu udah nyeri dan ibu udah mulai ngomong ayo ke dokter gitu. Oh, sudah Oke, keluar jadi itu kayak ya? Jadi akhirnya pikiran kayak khawatir juga Iya. sesakit apa gitu ya saya DM tidak dokter nyaman Danti. apa sampai pengen akhirnya memutuskan akhirnya untuk Mbak datang, periksa ya. aja, akhirnya periksa kita antri di dokter Vinta ya kalau nggak salah. Iya. Ternyata bisik-bisik sama perawat juga kayaknya ini LP-min. Saya kan sempat pernah tahu LP-min itu kayaknya visus jelek ya dok ya. Iya. Itu kayak sinar sudah tidak ada artinya. Iya. Terus akhirnya saya masih menahan itu dok. Masa si ibu ini kayak kasusnya berat gitu mungkin. Ternyata waktu diperiksa sama dokternya sudah bilang gini, Bu mohon maaf jenengan ini ibu ini matanya sudah penglihatannya sudah buta total sebelah mata kiri. Itu kayak maksudnya apa nggak bisa dioperasi, akhirnya penglihatannya balik lagi. Sebelum tanya itu dokternya sudah ngomong sudah tidak bisa diapa-apakan lagi gitu, kayak ya down sih dok, sedih maksudnya kayak kok sampai telat gitu, maksudnya kok buta kayak gitu. Akhirnya kan saya DM dokter Danti kan, yang satu yang saya ingat sama dokter Danti itu, yaudah Mbak nggak apa-apa, ayo kita selamatkan mata yang satunya kayak gitu. Langsung oh iya mata kanan ya, jangan sampai telat kayak gitu sih dok. Kayak jadi semangat baru juga. Waktu itu kan sempat down berhari-hari kan dok, ya Allah buta loh, bukan yang kayak minus perlu kacamata sudah hilang gitu. Buta ya gitu. Terus dokter nanti bilang gitu, ayo Mbak kita selamatkan mata satunya. Tuh kayak oke, baik, ayo apa yang perlu kita lakukan kan gitu. Akhirnya ayo Mbak kita periksa lagi gitu. Terus waktu itu aku inget ya, Mbak Ima bilang sempet yang dokter menjelaskan, saya tak sempet tanya ya waktu itu ya, saya tempat tanya. Terus jadi dokter menjelaskan apa Mbak Ima waktu itu ya. Terus Mbak Ima bilang saya sudah nggak ada, sempat ngeblank dok, saya sudah ngeblank jujur. Jadi shock. Kayak shock, kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya. Kayak nggak bisa tanya apa-apa, kok buta, kenapa gitu loh dok. Kayak nggak ada pertanyaan yang muncul gitu kayaknya. Jadi keluar udah hidup dan mati gitu ya. Iya benar-benar dok. Jadi periksa itu nangis saya dok, nuangis saya dok, karena ya memang maksudnya yang ibu biasanya bisa lihat, mungkin ibu tuh beberapa kali memang pakai kacamata tapi jarang dipakai, mungkin pakai kacamata bisa lah, kok buta gitulah. Ya akhirnya saya DM dokter Danti itu, kayak pertanyaannya baru muncul waktu setelah pulang setelah mungkin periksa tenang, itu ya. Iya betul, shock itu udah lewat gitu ya. Gitu ya, itu namanya pencuri penglihatan Mbak Ima. Iya dok. Ya gitu, bahwa karena penglihatan kita kan dua mata saling memberikan satu sama lain, saling mengcover. Ada namanya lapang pandang. Jadi kalau misalnya Mbak Ima lihat saya masih bisa lihat situ ada tanaman sini. Nah itu namanya lapang pandang. Nah itu kadang seseorang dengan glaukoma satu mata itu dia sudah ada masalah, ya belum sampai hilang nih ya, misalnya sudah ada masalah pun masih ke cover tajam penglihatannya sama satunya. Mungkin secara nggak sadar kalau saat dia tutup mata satu loh baru, berarti mungkin ibu mengeluh itu karena udah makin nggak kelihatan. Betul. Iya. Apa perlu ganti kacamata ya, sempat gitu loh dok. Oh iya. Oh iya Bu, coba gitu ya, kayak gitu. Ternyata bukan masalah di kacamata. Iya. Nah terus waktu itu penerimaan ibu gimana? Itu kan tadi sisi Mbak Ima ya sempat shock, terus akhirnya menemukan semangat kembali apa yang mau kita ayo ke depannya gimana gitu. Waktu itu penerimaan ibu gimana? Respon ibu sempat kaget, tapi kayaknya lebih santai dari saya, karena mungkin mikirnya yang mata sebelah kanan kan masih bisa. Mikirnya tuh ibu kayak merasa nggak buta ibu itu, karena yang sebelah mata kanan itu kan masih bisa lihat. Jadi ngerasanya kayak masih santai gitu. Bu, sebelah kiri udah nggak bisa lihat total loh Bu, nggak apa-apa sih, aku masih gitu ibu itu. Iya, karena berangsur. Iya. Beda kalau misalnya saraf mata lepas yang kebutaan mendadak, itu panik sekali orangnya. Tapi karena ini berangsur kan, jadi sudah beradaptasi dengan penglihatannya, antara mungkin
dari 2015 sampai 2024 kan 10 tahun lebih kan ya. Nah, sedangkan Mbak Ima baru mengetahui itu kan. Iya, dipikirnya betul, masih Dok. baik-baik saja kan. Benar berarti. Ya, terus tapi kalau misalnya tentang sampai rumah gitu ya, mengatakan kok secara psikologis nggak masalah berarti ya. Terus tapi kan karena akhirnya kan setahu saya ada beberapa obat yang harus dipakai rutin ya Mbak Ima. Nah itu penerimaan itu gimana itu Ibu? aktivitas Akhirnya? baru yang awalnya nggak ada Dok. Betul. Itu sempat emosi Dok. Kayak ini obat apa aja sih, buat apa? Aku nggak ngerti gitu Ibu. Bu ini sebelah kiri, ini mata kanan kiri. Ya udahlah nggak usah dipakai, nggak apa-apa gitu sempet. Karena kan sudah nggak bisa lihat juga gitu, sempet kayak gitu. Tapi kan coba lah Bu, dicoba aja dulu, dicoba. Akhirnya itu 2-3 hari masih kayak gitu Dok. Akhirnya 3 hari kemudian akhirnya Ibu ngomong, ayo waktunya netesin gitu, udah mulai. Ayo netesin, tolong minta. Jadi mulai ada kayak Ibu minta tolong ditetesin itu udah mulai oke, baik, udah ini berarti Ibu udah mulai sadar bahwa memang perlu karena emang kan kondisinya sudah tidak nyaman kan Dok, walaupun sudah tidak yang mata kiri itu sudah tidak bisa lihat, tapi kadang-kadang masih memang nyeri ya Dok ya. Iya, betul. Ya, itu berakhirnya tekanan tinggi kan seperti itu ya Mbak ya. Dan Ibu ini setahu saya tadi glaukomanya juga glaukoma sudut tertutup gitu Mbak Ima. Ya, itulah tadi. Jadi kita kayak membuat habit baru gitu loh. Dari buku habit yang pernah saya baca itu Mbak Ima, memang membuat habit baru itu nggak mudah. Ya selain membutuhkan motivasi yang lebih tinggi ya. Kalau di sini kan seseorang dia mau misalnya nih menambahkan jam berolahraga, motivasinya dia harus kuat apa gitu ya. Nah, kalau di sini misalnya Ibu ya motivasi yang tersendiri ya mungkin ya harus ditanamkan ada ayo Bu biar tetap ngeliat cucu gitu kan yang dikaitkan yang sekarang mungkin yang akan terasa di hati kan itu kan pasti betul. Kedekatan sama keluarga dengan cucu, main bersama cucu mungkin seusia Ibu. Nah itu yang mungkin biar menjadi motivasi saat seseorang dengan motivasinya kuat ya dia ada mudah untuk menampatkan habit baru gitu. Nah terus selain itu tadi ya, jadi sempet ya awal ya berarti emosi, sempat emosi ya, sempat emosi, sempat nggak ada, penerimaannya sih baik tapi sempat emosi. Selain itu kendala apa lain yang Ibu saya rasa yaitu rutinitas itu aja yang kayaknya lebih sabar juga sih Dok. Gimana caranya kita bisa membuat moodnya Ibu tuh terus baik untuk kemudian mau ditetesin setiap jam tertentu kan Dok. Tapi kayaknya kita ngobrol, Bu ini pokoknya mata kanan harus ini ya Bu, apa kayak jangan sampai telat kayak yang mata kiri. Oh iya gitu. Ini sih Dok, lebih ke gimana mengatur moodnya Ibu. Kitanya juga kayak lebih harus lebih sabar gitu sih Dok. Ya. Berarti keluarganya juga harus benar-benar yang ngasih support yang ini ya gitu ya Mbak ya. Kita aja yang penderita minus aja kadang kalau melihat pasti kurang ya Dok. Iya. Cuman apalagi nggak bisa lihat gitu, jangan sampai lah mata kanan kayak gitu. Jadi Ibu akhirnya ayo ditetesin yuk gitu akhirnya. Nah, terus kalau waktu penetesan sering lupa nggak kendalanya? Kan kadang ada beberapa macam obat nih ya gitu. Nah, terus kalau di rumah itu apakah penetesannya dibantu atau selalu dibantu? Selalu dibantu ya, berarti enggak. Nah, itu kalau dibantu mungkin antara lupa enggaknya tergantung anggota keluarga gitu ya. Mungkin Ibu hanya mengingatkan. Lebih ke lupa ini jam, harusnya kan 12 jam sekali. Itu mungkin molor setengah jam gitu sih Dok. Tapi untuk enggak netesin sama sekali enggak sampai. Saya tuh pernah ini Mbak Ima. Jadi pernah dapat jadi waktu saya fellow di Australia itu, jadi salah satu fellow-nya itu atau PPDS-nya ya, jadi residennya itu membawakan tentang jadi ke keluarga, ke penderita glaukoma. Jadi bagaimana tips untuk jadi biar kontrol rutin gitu. Jadi salah satunya yang waktu itu saya ingat sekali ya, meneteskan diikuti dengan saat aktivitas fisik Mbak, maksudnya aktivitas harian, bukan fisik, aktivitas harian. Misalnya ada obat tetes yang malam ya mau tidur, jadi diikutkan. Misalnya malam ada biasanya rutinitas apa, misalnya sholat isya, habis sholat isya tetes baru tidur. Kan ada pasti kan setiap hari kita kan ada rutinitas yang hampir sama yang dilakukan. Ya apalagi kalau misalnya lansia pasti rutinitasnya kan istilahnya kayak kebaca Mbak. Nah itu jadi diikutkan nih, jadi biar dia nggak lupa, jadi kita nggak menambah habit baru gitu. Jadi misalnya obatnya nanti ditaruh di sampingnya
misalnya sholat isya-nya di mana, nah di Jadi dekat mesti situ kelihatan. misalnya ya gitu. Oh. Jadi menambahkan jadi kita substitusi dari ini kalau misalnya timol sehari 2 kali bisa diteteskannya di antara habis sarapan makan malam. Jadi memang mungkin nggak pas 12 jam, tapi yang penting adalah penetesannya itu. Jadi soalnya biar jangka panjang ya Mbak Ima ya, biar ini. Nah, terus kalau sekarang pertanyaan selanjutnya Mbak Ima, terus selain itu nantinya kan saya dengar kemarin Ibu juga kontrol rutin ke jantung juga Iya, ya betul. gitu. Nah, ini sekarang harus menambahkan lagi satu kontrol rutin untuk matanya. Itu gimana itu? Ya mungkin itu yang jadi pemicu emosinya Ibu kemarin. Udah setiap hari harus mengkonsumsi obat telan obat dari dokter jantung, kemudian ditambah obat tetes mata, itu kayak rasanya udahlah aku minum dokter obat jantung aja, nggak usah yang mata. Sempet kayak gitu Dok. Tapi kan kitanya yang ngerasa kayak janganlah Bu kayak gitu. Akhirnya kita tetap menyemangati, ayo Bu ditetesin nanti jam sekian ditetesin. Kan ini maksudnya nggak sengeri ya Dok, obat telan ya Dok ya. Jadi kayak obat tetes mata ini kayak air gitu di mata Bu gitu. Oh iya, yuk akhirnya 3 hari ya itu baru mulai moodnya ini lagi baik lagi untuk kemudian mau Ibu itu lebih ke bukan aktivitas harian ya Dok, lebih ke jam kalau Ibu itu. Oh iya. Jam 10 ayo ditetes, mesti manggil gitu. Udah lebih... jam 9 nih ayo ditetes gitu. Oh iya, berarti udah ada kesadaran itu muncul ya. Betul. Ya itulah kan kita tingkatkan awareness, berarti kalau sudah ada kesadaran itu sudah motivasinya udah muncul Mbak Hima ya, sudah memahami berarti. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kalau menurut Mbak Hima nih, kalau ya kan kemarin kita baru aja launching Mbak Hima ya. Jadi kita launching istilahnya komunitas keluarga pejuang. Jadi kita namakan keluarga pejuang glaukoma ya. Jadi kita namakan itu. Jadi di situ justru ya penderita dan keluarga. Itu kenapa keluarga kita libatkan ya, karena itu tadi ya seperti pengalaman yang Mbak Hima sampaikan di sini kan, gitu, bahwa ternyata gitu keluarga itu memberikan peran yang penting ya di pasien-pasien atau penderita glaukoma ini gitu. Nah, Mbak Ima, menurut Mbak Ima ada tips nggak sendiri kalau buat keluarga pejuang glaukoma lainnya gitu? Sejauh saya ngobrol sama dokter Danti ya, kayaknya emang tipsnya hanya ayo periksa mata sedini mungkin. Mungkin kalau sebagian orang mikirnya Allah nggak usah periksa mata gitu-gitulah, nanti bisa bikin khawatir, bisa bikin overthinking gitu Dok ya. Padahal enggak. Udah kalau kita periksa lebih dini itu kan kita tahu kondisi mata kita, kondisi sehatnya kita, nanti apa yang harus kita jaga. Nah, kalau sudah telat gini kan maksudnya sudah tidak ada yang bisa dijaga, maksudnya ya telat, maksudnya jangan sampai telat lah. Jadi harus periksa mata seawal mungkin. Kalau tips untuk menjaga, maksudnya yaitu tadi memotivasi penderita glaukoma itu dengan keluarga dengan glaukoma, gimana? Sebagai keluarga glaukoma nih, entah ibunya, orang tua atau suami atau istri. Nah, ini tips dari Mbak Hima gimana? Ya, tipsnya untuk menghadapi penderita glaukoma sih kita harus tetap sabar. Keluarga emang harus tetap sabar, harus tetap membuat ibu ini penderita glaukoma ini lebih aware bahwa mata ini sangat penting untuk bisa melihat semua yang ingin dilihat gitu kan. Punya keluarga, punya anak, punya sekarang cucu. Baru merasakan kan ya, kadang kita ada hal yang kita lupa syukuri gitu loh Mbak. Iya betul. Ya, betul nggak? Jadi begitu seringnya saya dapat pasien mata sakit merah, burem, dia baru datang. Artinya seperti itu kan ya Mbak ya. Oh iya. Ya, dan betul. Saya tuh pernah dapat Mbak, salah satu guru saya bilang kalau satu orang buta di rumah itu membuat minimal 1-2 orang produktif tidak bisa bekerja. Maksudnya mengurangi pekerjaannya, bayangkan, karena harus dituntun kemana-mana, harus ditemani bepergian gitu. Nah, itu yang juga harus kita cegah gitu. Jadi bukan hanya pasien glaukoma udah biarin orang tua memang nggak kelihatan sudah usianya, tapi itu juga akan mempengaruhi produktivitas usia yang masih produktif Mbak ya, kan ada usia produktivitas gitu ya. Dan itu yang istilahnya kalau dia tidak sampai terjadi kebutaan permanen kan, hal itu sangat bisa kita cegah. Iya betul. Nah, ya mungkin saya baru, jadi aku yang cerita ya. Jadi saya baru dapat pasien baru aja minggu lalu Mbak Ima. Pasien ini
seorang mbah-mbah, kakek-kakek usia sudah 70 tahun lebih ya datang dapat kuota haji. Akhirnya mungkin dia daftar udah lama kali ya, dapat kuota haji di tahun ini. Jadi dia pengen keluarganya membawa dengan harapan besar, karena mbah ini udah nggak ngeliat matanya gitu loh, di rumah selama ini aktivitas sudah nih. Nah dipikirnya kan seperti pasien lainnya atau penderita lainnya yang pulang dari klinik kita terang gitu ya, dengan dioperasi katarak gitu kan. Nah setelah memang ada katarak di satu mata, tapi namun setelah dioperasi satu matanya sudah sama kayak ibu Mbak Ima, jadi LP negatif, jadi udah negatif, tapi satu matanya itu juga sama. Namun ada katarak, setelah dioperasi katarak penglihatannya masih tetap sama Mbak Ima. Dicek saraf matanya ternyata yaitu optik disknya atau kita bilang kabel matanya itu sudah rusak permanen karena glaukoma. Yaitu harus memberitahukan pasien dan keluarganya bahwa mohon maaf tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Nah dengan harapan tinggi agar mungkin ya haji bisa ngelihat Ka'bah, bisa ya ibadahnya agak lebih syahdu gitu. Nah di situ juga makanya salah satu motivasi saya untuk lebih mengkampanyekan glaukoma adalah karena saya sering menemui dan gak enak loh rasanya menjelaskan ke pasien maupun keluarga pasien bahwa mohon maaf yang ini sudah tidak ada harapan gitu loh. Harapan itu yang membuat kita tetap maju gitu. Iya betul dok. Dan saat sudah tidak ada harapan itu yang kadang membuat seorang itu rasanya berjalan mundur gitu Mbak Ima. Padahal ya itu yang semua hal itu bisa kita cegah dengan pemeriksaan awal. Makanya sekarang sekarang pengennya kita lebih banyak mengkampanyekan. Jadi sekarang pendekatannya kita bikin mungkin buat jadi promosi juga. Jadi follow Instagram bukan Instagram pribadi saya ya. Instagram Dokter Danti Ayu, jadi di situ ada tentang glaukoma ya, khusus tentang glaukoma. Dan ya saya membawakannya dengan ala yang sekarang Mbak Ima. Nanti kita harus bikin juga ya Mbak Ima ya TikTok gitu. Jadi ala-ala TikTok. Jadi mungkin sekarang biar orang dengar dulu apa itu glaukoma. Biar kadang kan mungkin ya Mbak Ima mungkin waktu itu mikirnya nggak mau periksa karena merasa baik-baik saja. Iya betul. Minim penyuluhan, karena kan yang lebih waktu itu lebih katarak. Orang lebih paham terhadap katarak kan, gitu. Karena memang jumlah penderita katarak itu memang lebih besar gitu. Dia penyebab kebutaan nomor 1 gitu. Tapi dia kan tidak bersifat irreversible, dia reversible. Dia setelah operasi baik saraf mata asal semua baik, penglihatan bisa baik gitu. Nah ya Mbak Ima, sekarang kan Mbak Ima udah tahu nih ya gitu bahwa glaukoma itu alangkah baiknya kalau kita bukan alangkah baik yang memang harusnya kita deteksi lebih dini ya, lebih awal. Nah sekarang pertanyaan saya ke Mbak Ima tahu nggak sudah belum cek matanya juga? Ya belum dok. Iya belum dok. Tapi kayaknya memang harus ya dok ya. Harus. Nah Mbak Ima tahu nggak kalau faktor resiko keluarga menjadi satu faktor resiko tersendiri dari glaukoma. Iya. Waktu itu saya dengerin Zoom-nya Dokter Danti yang ajaib ya dok. Habis dapat diagnosa dari Dokter Vinta itu bahwa ibu buta total itu tiba-tiba ada postingan loh masuk di Instagram saya bahwa ada Zoom pembicara Dokter Danti dengan topik glaukoma. Akhirnya saya masukkan ke Zoom-nya dok. Harus screening untuk keluarga yang biasanya akhirnya padahal yang seperti itu sudah biasanya agak rutin loh ya Mbak Ima kita lakuin. Tapi terkadang sampai seseorang tuh baru ngeh kalau mungkin lingkungan terdekat dia kena dulu atau lingkungan dia baru gitu. Jadi kayak lebih nyata. Kalau sebelumnya tuh kayak apa itu gitu, nggak terlalu mengambil atensi itu gitu loh Mbak. Jadi kalau riwayat, salah satu faktor resiko dari glaukoma adalah adanya riwayat keluarga. Ya, jadi misalnya Mbak Ima seperti Mbak Ima punya orang tua dengan glaukoma, Mbak Ima mungkin sekarang belum, bisa jadi belum. Tapi penting juga dicek gitu, karena faktor risiko itu mengikuti, ibaratnya mata kan kayak fotokopi kalau memang orang tua ya, seperti orang diabetes. Kalau kita punya keluarga dengan orang tua kita diabetes, kita punya faktor risiko yang sama. Tapi kalau diabetes ada faktor risiko lain, misalnya lifestyle ya. Tapi kalau ini biasanya usia gitu, selain usia ya. Jadi kalau misalnya tapi bisa dideteksi di bawah 40 tahun ya dok? Bisa, makanya kita harus cek ya kalau untuk glaukoma itu
dengan faktor risiko keluarga setiap tahun. Setiap tahun anggap aja lah, coba jalan-jalan ke mall setahun berapa kali? Tidak terhitung ya Dok. Ya kan, jalan-jalan ke mall, datang ke mall ya, setahun berapa kali? Ini hanya 1 kali Mbak Hima, cukup. Itu kalau ada faktor risiko keluarga ya dengan glaukoma, karena memiliki faktor yang kuat kalau untuk glaukoma. Tapi kalau tidak ada, usia di bawah 40 tahun cukup 2-4 tahun sekali Mbak Ima. Jadi sebenarnya lama loh 2-4 tahun. Hampir pemilu. Nah, ingat aja ganti presiden saatnya aku cek mata. Ya, jadi kalau jadi jangan tunggu ada keluhan. Iya. Banyak yang tanya juga, gejala apa aja Dok? Ini bukan nggak usah gitu. Pokoknya ikutin itu aja, 2-4 tahun gitu. Nah, Mbak Ima berapa bersaudara? 2 sama kakak. Berarti ya harus cek gitu ya. Saya sempat dari Zoom itu Mbak, kita kayak waktunya cek deh Mbak gitu. Oh gitu. Tapi belum janjian waktu kapan untuk periksa mata Dok. Tapi kan insya Allah ini deh. Iya, itu. Kita sempatkan untuk periksa. Bisa jadi ya normal, bisa jadi hanya minus saja untuk saat ini. Tapi nanti apalagi dengan mungkin kalau misalnya Mbak Ima normal agak lebih lama ya mungkin 2 tahun oke, nggak apa-apa Mbak. Asalkan sudah aware kan. Yang penting kan itu. Oh gitu. Tapi kalau nanti misalnya nih Mbak Ima usia panjang umur sampai 50 tahun, 60 tahun sudah harus cek setiap tahun. Apalagi ada faktor resiko keluarga dengan glaukoma, usia. Karena usia tuh memegang peranan menjadi salah satu faktor resiko sendiri. Jadi usia, penyakit degeneratif tertentu, misalnya diabetes, hipertensi gitu. Terus sering migrain nggak, Mbak Ima? Beberapa kali. Iya, tapi kalau gitu. sering migrain itu juga menjadi salah satu faktor resiko glaukoma. Bukan gejala ya gitu, tapi salah satu faktor resiko, karena migrain itu kan dikatakan ada kayak spasme di pembuluh darah, kayak nggak lancar gitu loh aliran. Nah itu juga mau menjadi faktor resiko gitu, bahwa alirannya nanti ke optik disc juga nggak lancar gitu. Salah satu faktor resiko ya, belum berarti terus migrain pasti glaukoma, bukan nggak gitu konsepnya gitu loh Mbak Ima. Harus periksa ya Dok ya. Iya, screening. Ayo saya rasa sih kayaknya banyak semua penyakit ya, nggak hanya glaukoma ya. Early deteksi itu penting gitu. Jadi jangan menunggu. Banyak lah saya rasa yang kayak kita mobil aja kan kita servis, nggak nunggu keluhan. Mobil-mobil kekinian kan berapa kilometer dia udah ada tandanya harus servis kan Mbak Ima. Masa kita kalah sama mobil? Oh iya betul Dok. Iya padahal kita lebih canggih dari mesin ya Dok ya. Iya maksudnya itu ya. Iya betul Dok. Nah terus kira-kira pesan apa nih Mbak Ima ya, kita bukan pesan bakso ya, masih bukan. Pesan apa untuk sahabat KMU agar ya itu tadi terhindar dari glaukoma atau ya mencegah orang tua kita dari ancaman glaukoma gitu loh Mbak Ima. Jadi bukan hanya untuk diri Mbak Ima sendiri gitu, tapi keluarga. Gimana Mbak Ima? Ya ini sih kita lebih harus menyemangati. Maksudnya kan kemarin saya juga sempat menyesal ya Dok, penyesalan banget itu Dok. Maksudnya nggak sampai mendorong ibu segera periksa. Nah untuk orang-orang yang mungkin masih punya orang tua dan merasa ada keluhan mata atau tidak, mungkin lebih baik screening dulu. Karena apalagi 40 tahun ke atas memang harus screening ya Dok. Tes kesehatan khususnya mata, jadi memang harus dicek rutin ada sakit atau tidaknya gitu sih Dok. Lebih ke ayo periksa mata gitu. Gak usah takut. Dan lebih menyemangati ibu sih. Gimana caranya kita membujuk orang tua, itu sih Dok yang penting. Iya benar-benar. Bagaimana caranya bisa ibu ayo Bu ke periksa mata. Iya ayo kan gitu ya Dok. Muncul kata iya ayo itu kan suatu pride ya Dok. Iya benar-benar. Langsung berangkat. Langsung kepercayaan itu apa perlunya gitu. Kadang kan kayak gitu ya, merasa tidak perlu nggak mau berangkat gitu ya. Sampai ngajak sendiri berarti kan merasa ada yang perlu ya gitu ya. Iya betul Dok. Ya jadi ya memang mungkin ini menjadi penutup juga ya di sesi kita. Jadi saya rasa mungkin yang perlu di highlight dari talk show kita kali ini adalah bahwa nggak usah takut gitu. Terkadang ketakutan itu akan sesuatu hal itu lebih menakutkan ketimbang sudah kejadian. Betul loh. Betul Dok, betul. Kejadian benar Dok. Betul ya. Jadi ketakutan akan sesuatu itu terkadang lebih menakutkan gitu loh Mbak Ima. Jadi kepikiran ya itu mungkin kita bahasa sekarang tuh overthinking gitu loh Mbak ya. Nah ketakutan kalau nanti kalau cek mata ternyata ada sesuatu gimana ya gitu. Nanti kalau cek mata ternyata nggak usah lah, toh juga kelihatanku baik-baik saja.
terus menutupi dengan fakta-fakta lainnya ya akhirnya intinya ya itu tadi Mbak Ima, kalau memang baik ya sudah, kalau memang ternyata ada glaukoma apakah itu akhir hidup, kan enggak, justru malah lebih ketahuan lebih awal lebih baik. Ini juga saya lagi ngomongin buat diri saya sendiri juga Mbak Ima. Akan selain mata kan juga harus ada tes lain yang di usia 40 meningkat ini gitu untuk wanita ya, jadi itu kadang terlupa. Jadi enggak usah takut. Kita cek mata karena early deteksi memegang peranan yang penting untuk pencegahan atau terapi dari pasien-pasien glaukoma gitu. Jadi ayo cek mata kamu untuk glaukoma, terus mari bersama-sama ya. Tema dari glaukoma tahun ini adalah dunia bebas glaukoma. Jadi mari bersama-sama kita bahu-membahu untuk membuat dunia bebas glaukoma. Terima kasih banyak Mbak Ima atas kedatangannya, meluangkan waktunya di bulan puasa ini. Terima kasih. Sama-sama dokter. Terima kasih juga buat semua tim ya, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat KMU ya. Semoga kita bisa ketemu di konten-konten tentang mata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.